Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam renungan Sarota pada hari ini, edisi Selasa 26 April 2022. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang kelima, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pagi hari yang indah dan cerah ini. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau yang menuntun kami dalam memahami firman-Mu ini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 5 ayat 8 sampai ayat 17. Begini firman Tuhan, peringatan tentang pelbagai keburukan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur. Dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya, dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang yang mulia akan mati kelaparan, dari halayak dan halayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita disapa tema yang agak unik pada pagi ini. Temanya yaitu ada asap, ada api. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa ada asap berarti ada apinya, ada sumbernya. Yang berarti bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Segala sesuatu yang terjadi kepada kita, baik atau buruk, pastilah ada penyebabnya. Dan kadang-kala menjadi penyebab utamanya adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu yang kekasih, Nabi Yesaya memberikan peringatan keras kepada umat Allah. Ungkapan itu tampak pada penggunaan kata celakalah beberapa kali untuk mengingatkan umat Allah yang hidup dalam dosa. Jika mereka tidak mendengar peringatan keras itu, maka hukuman Allah menanti pada ayat 25.
Peringatan yang disampaikan Yesaya menunjukkan betapa bejatnya kehidupan umat Allah pada masa itu. Para pemimpin hidup demi kepentingan diri sendiri. Mereka sering berpesta pora yang disertai kemabukan dan jauh dari kepedulian terhadap sesama. Apa yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan dan kenikmatan diri sendiri. Mereka tidak memandang penting menjaga kekudusan diri dan kekudusan Tuhan. Hal inilah yang membuat mereka dihukum. Tuhan tidak pernah menghukum seseorang tanpa alasan. Ia pun terlebih dahulu memberikan peringatan. Bapak Ibu, apabila peringatan itu diabaikan, maka hukumannya pun akan menimpa hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada umat Tuhan dalam perjanjian lama merupakan peringatan bagi kita semua saat ini. Kita harus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhi larangannya. Karena ketika kita memilih untuk hidup dalam kesenangan dunia dan mementingkan diri kita sendiri serta mengabaikan kekudusan Allah, maka kita akan dihukum. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tetaplah percaya kepada Kristus. Lakukan kehendak-Nya agar perjalanan kehidupan kita tidak terhukum karena dosa. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini telah menguatkan kita. Saat ini mari kita menenangkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berbicara kepada Tuhan, untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, bersyukur ya Tuhan, dan kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan pagi ini kami masing pribadi boleh bersekutu bersama dengan-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami disadarkan oleh firman Tuhan untuk selalu bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, percaya bersama Tuhan, dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman itu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar dapat melakukan firman-Mu ini dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, pada kesempatan kami pagi ini, berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit, penyakit, atau sedang dalam pemulihan. Kami yakin dan percaya hanya sentuhan ilahi-Mu yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, memulihkan kondisi fisik, menyembuhkan jiwa-jiwa, dan mengubah kegelapan menjadi terang. Hanya Engkau-lah yang dapat melakukannya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai orang tua kami yang berada dirawat di rumah, Bu Jenny Lapik, Nyonya Pangsi, Ibu Mariam Taruk Allo, Bapak Yunus Tulak, Jufrianto Palayukan, Ibu Desimak, Sri Liana, Ibu M. Silambi, Nyonya Ruben, Yuli Kumpang, Nyonya Simon Anga, Aco Dasi, dan yang sedang berobat jalan, Nyonya Mince LS Sallo, Ibu Damaris J. Ori, Ibu Kristina Sakke, Bapak Lukas Tuna Basan, Nyonya Lukas Tuna Basan, Bapak Markus Ruru, Nenek Otto,
Ruben Matayan, Nyonya Petrus Sampe, Nyonya Ertangi Bali, Nyonya Marta Emian, Nyonya Rita Bunda, dan yang berada di rumah sakit Bapak Markus Ruru yang di rumah sakit Stella Maris. Kiranya Engkau yang menyertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat berkumpul kembali di tempat kami, di jemaat kami bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama. Segala upaya untuk melakukan penyembuhan kiranya dapat berjalan seturut kehendak dan campur tangan-Mu ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini ataupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka, juga melanggengkan usia pernikahan jemaat-Mu. Sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai setiap kegiatan yang kami rencanakan, khususnya panitia, emeritasi dan peneguhan pendeta yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni yang juga bertepatan dengan ulang tahun Jemaat Shilo. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh rencana kami. Engkau juga yang memberkati panitia yang dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam mengadakan pencarian dana. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Kiranya semua Engkau lancarkan, semua Engkau sertai dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-Mu di tempat ini. Bapak Pendeta Antonius Sura, Ibu Pendeta Yuliana Abadi, bersama dengan Bapak Ibu Majelis. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati, bukan karena kepaksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami pun mengingat saudara-saudara kami yang harus berpisah dengan kerabat orang tua mereka yang mereka kasihi. Berikanlah kami keyakinan melalui Roh-Mu yang kudus, bahkan peristiwa kematian tidak memisahkan kami dari kasih-Mu yang abadi. Teguhkanlah iman keluarga yang sedang berduka, agar tetap dapat melihat keindahan, cinta serta kehadiran Tuhan dalam sebuah kedukaan. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau yang memberkati jemaat-Mu yang pada hari ini dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan selalu pada kami semua. Engkau yang memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pendidikan kami, anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Engkau berkati ya Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang juga merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang berkati dan Engkau berikan, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memberkati pemerintahan kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa negara ini. Kiranya Engkau yang memberi kedamaian dan keamanan kepada bangsa ini. Ya Tuhan, bersyukur atas perlawatan-Mu pada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi, Engkau yang menuntun kami pada hari ini untuk melakukan setiap tugas dan aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, demikianlah sarota kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.